Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yohanes Sinaga di dalam acara ringkasan 10 menit pelajaran sekolah sahabat kita. Seperti yang teman-teman ketahui, kita baru saja menyelesaikan kuartal 1 dan kita masuk ke dalam kuartal 2. Dan kali ini kita tidak lagi belajar mengenai kitab Mazmur. Yang kita pelajari adalah mengenai pertentangan besar. Dan penulis kita tidak lain adalah seorang televangelis, seorang penginjil yang begitu terkenal, yaitu Mark Finley. Dan pelajaran kita pada hari ini berjudul The War Behind All Wars. Peperangan di balik semua peperangan. Kalau kita mencoba melihat berbagai teologi yang ada satu teologi yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Dan nama teologi itu tidak lain adalah teodisi. Berasal dari dua kata yang artinya adalah the defense, mempertahankan Tuhan. Dan ketika kita berbicara mengenai teodisi, isu yang menjadi sentral, isu yang menjadi isu utama itu adalah mengapa orang baik harus menderita. Dan mengapa ya, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada di dunia ini. Dan tidak peduli apa agama Anda, apakah Anda seorang Advent, apakah Anda seorang Protestan atau Katolik, apakah Anda seorang Muslim, Hindu, dan Buddha, tidak ada agama di dunia ini yang bisa lepas dari paham teodisi. Karena semua agama berusaha menjelaskan kenapa kita menderita. Semua agama berusaha menjelaskan kenapa ada kejahatan. Semua agama berusaha menunjukkan jalan dan menyediakan jawaban yang terbaik mengenai semua penderitaan yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya kalau kita berbicara mengenai Islam, Islam mengajarkan kita bahwa penderitaan terjadi karena itu adalah kehendak. Dan sebagai manusia kita tidak bisa berbuat banyak selain berserah sepenuhnya kepada kehendak itu. Dan di dalam agama Hindu Buddha mereka percaya pada konsep yang disebut dengan karma, yaitu semuanya itu adalah lingkaran, selalu berputar. Dan semua hal-hal buruk yang terjadi itu tidak lain adalah cara oknum yang lebih tinggi untuk mengasah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Agar melalui penderitaan kita dicerahkan. Inilah pandangan agama Hindu Buddha. Nah, tetapi bagaimana dengan Advent? Apa teodisi dari gereja Mas Epen hari ke-7? John C. Peckham, dia menulis satu buku yang berjudul Theodicy of Love. Dan dia berkata bahwa berbeda dari semua agama sebelumnya, berbeda dari Islam, berbeda dari Katolik dan juga Protestan, berbeda dari Hindu Buddha, berbeda dari agama animisme lainnya. Gereja Mas Epen hari ke-7 memiliki satu pandangan yang unik mengenai mengapa ada kejahatan di dunia ini. Dan jawabannya tidak lain adalah pertentangan besar. Inilah yang menjadi landasan teodisi kita. Tetapi kalau kita mau melihat doktrin Advent secara menyeluruh, pertarungan besar antara Tuhan dan setan ini tidak saja menjadi pandangan teodisi yang akurat, tapi ini juga yang menjadi dasar iman kita dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya di dalam kitab Wahyu kita diperkenalkan bahwa pada mulanya ada seorang malaikat yang memberontak. Inilah malaikat yang nantinya disebut sebagai setan. Kita tidak tahu siapa nama asli dari malaikat ini, tetapi beberapa cendekiawan menyebut dia dengan nama Lucifer, yang artinya the bright morning star. Dan pada waktu itu dia adalah seorang malaikat, tetapi dia cemburu kepada Allah. Dia ingin menjadi seperti yang maha tinggi, untuk duduk di tahtanya, dan untuk menjadi yang terbesar dari segala. Dia tidak puas dengan jabatan dan posisinya. Dan bagaimana cara dia untuk menjadi yang terbesar? Dia menghasut nama baik Tuhan. Dia menuduh bahwa keadilan dan kasih Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dan tidak mungkin bagi seorang Allah, ya, tidak mungkin bagi seorang Tuhan untuk menjadi adil dan pengasih pada saat bersamaan. Dia berkata bahwa kita sebagai malaikat, kita tak punya pilihan. Kita dipaksa untuk menyembah Tuhan. Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita akan mati. Lucifer menuduh bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang kejam, yang diktator, yang tiran, yang bertindak dengan seenak hatinya. Dan ketika saatnya tiba, sepertiga dari malaikat-malaikat penghuni surga bergerak untuk melawan kuasa Tuhan. Mereka mengadakan satu kudeta. Ya, itu bahasa Prancis aslinya. Kudeta. Untuk menjatuhkan Tuhan dari singgasana. Tapi yang terjadi adalah, kita nggak tahu ya apakah pertempurannya adalah pertempuran yang bersifat spiritual atau memang pertempuran fisik. Tapi yang jelas adalah setan dilempar dari surga dan dibunuh ke planet bumi. Pada waktu itu bumi baru dibentuk ya.
ada keindahan yang terjadi di situ. Adam dan Hawa bersekutu secara terbuka dengan Tuhan. Dan pada saat-saat genting seperti inilah, Lucifer dan sepertiga malaikatnya, ya, dan semua pengikut malaikat-malaikatnya itu, mereka turun ke bumi dan mereka menggoda Adam dan Hawa. Kita semua tahu ceritanya. Kita semua tahu bagaimana Adam dan Hawa memilih untuk memberontak. Mereka sama seperti Lucifer. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan telah berikan. Sama seperti Lucifer. Mereka ingin duduk di tempat yang maha tinggi. Dan coba perhatikan. Perhatikan ayat itu. Dikatakan bahwa ketika Lucifer menggoda Hawa, yang dia katakan apa? Jika engkau memakan buah ini, engkau akan menjadi sama. Seperti itu. Ini adalah godaan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini adalah titik jatuh dari semua ciptaan. Banyak dari kita berpikir, jika Tuhan maha baik, dia menciptakan dunia. Jika memang dia tahu Adam dan Hawa itu akan jatuh dari dosa, akan jatuh terhadap dosa, kenapa dia tidak memberikan perlindungan yang ekstra kepada anak-anaknya ini? Kita perlu ingat ya, bahwa sebenarnya yang menjadi isu bukanlah eksistensi manusia, tetapi tuduhan setan kepada Tuhan. Kalau keadilannya itu tidak selaras dengan kasihnya. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena kasih harus ditunjukkan dengan pilihan. Tidak ada kasih yang bisa dipaksakan. Dan pohon pengetahuan baik itu menjadi satu ujian kasih yang harus ditempuh oleh Adam dan oleh Hawa. Tuhan tidak meminta banyak kepada mereka. Tidak ada peraturan sampai berhalaman-halaman yang harus mereka jalankan. Satu, semuanya boleh engkau makan. Tetapi dari buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh engkau makan. Tuhan ingin melihat apakah mereka memang mencintai Tuhan karena ketulusan hati mereka, atau mungkin mereka mencintai Tuhan karena karena semua kebaikan yang Tuhan telah tunjukkan kepada mereka. Dan kejatuhan manusia menunjukkan bagaimana sebenarnya setiap dari kita adalah pribadi yang berambisi, dan kita adalah orang-orang yang ingin untuk menjadi seperti Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ia memberikan pilihan itu, supaya segenap alam semesta sadar. Segenap alam semesta mengetahui bahwa ia bukanlah Allah yang kejam. Tuhan bisa saja langsung membunuh Lucifer dan pengikutnya. Tapi tidak, ia menunggu sampai waktunya tiba. Dia membiarkan segenap alam semesta ini bergumul dengan sangat hebat. Dia membiarkan manusia memilih dengan kesadaran. Kenapa? Supaya karakter Tuhan bisa diwujudkan di dalam kepribadian. Dan inilah mengapa begitu banyak penderitaan terjadi di bumi ini. Inilah mengapa ada anak-anak yang lahir dengan kecacatan fisik maupun kecacatan mental. Inilah mengapa kita semua harus menderita dari hari ke hari. Inilah mengapa ada keguguran. Inilah mengapa ada penyakit yang begitu menyeramkan. Karena kita hidup di dunia yang telah tercemar oleh dosa. Itu jawabannya. Karena memang dunia ini adalah dunia yang telah dikotori oleh setan, yang dikuasai oleh setan. Dan itulah sebabnya kita harus beriman kepada Tuhan. Karena hanya dengan beriman kepada Tuhanlah kita bisa menunjukkan karakter. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalau saya tidak salah ya, bahwa segenap alam semesta bergumul dalam rasa sakit untuk melihat wujud Tuhan dinyatakan di dalam diri kita. Mengapa? Karena kebenaran yang akan kita capai itulah yang akan membenarkan Tuhan. Itulah yang akan menjadi bukti bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diktator. Dia adalah Tuhan yang pengasih. Dan dia memberikan kita pilihan untuk meninggalkan kejahatan dan menjadi seperti dia. Jadi bagaimana cara? Kasih. Kasih. Itulah sebabnya kita masih hidup sampai sekarang. Tuhan percaya bahwa kita akan membuat pilihan yang benar. Dan kasih Tuhanlah yang akan menuntun kita untuk menjadi seperti dia. Itu yang pertama. Tahu dari mana kita bahwa Tuhan mengasihi kita? Yesus. Ia menjadi seperti kita. Ia hidup di tengah-tengah kita. Ia menjadi perantara bagi kita di surga. Dan suatu hari nanti ia akan datang dan mengakhiri pertentangan tersebut.
Jadi bagi Anda semua yang sedang menderita, bagi Anda semua yang bergumul dalam perasaan rendah diri, bagi Anda yang mempertanyakan, "Tuhan, kalau Engkau begitu baik, kenapa Engkau membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya?" Saya ingin berkata, belajar untuk melihat lebih jauh lagi. Belajar untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari pembentuk bangsa. Semoga renungan kita kali ini bisa menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, bantulah kami untuk melihat kepada Engkau. Bantulah kami untuk percaya bahwa setiap dari kami mempunyai pilihan. Dan pilihan yang akan kami ambil menunjukkan kebenaran dalam nama Yesus kami.